Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن بعد ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari berniat itikaf di masjid yang mulia ini, pertama sekali mari kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang masih terus Allah cucurkan dalam hari-hari kehidupan kita. Rezeki yang terus Allah limpahkan, Allah cucurkan. Usia dan umur yang hingga siang hari ini masih Allah tangguhkan. Berjuta-juta nikmat saban hari terus kita nikmati dengan seluruh indera, panca indera, seluruh anggota tubuh yang Allah berikan pada kita pada hari ini. Mudah-mudahan semakin banyak nikmat yang kita kecap, kita rasakan, kita nikmati, semakin menambah-nambah kesalehan, kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik uswah dan qudwah, teladan dan idola bagi kita semuanya. Dari semenjak beliau dilahirkan ke dunia ini hingga hari ini, hingga akhir usia dunia nanti. Mengawali khutbah Jumat kita di hari yang mulia ini, khatib mengajak semua kita yang berhadir dalam masjid yang mulia ini, kiranya terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan makna yang sebenarnya, dengan arti yang sesungguhnya. Tidak kita kotori, kita lumuri dengan ujub, ria dan takabur di hadapan manusia. Iman dengannya melahirkan amalan dan perbuatan tulus ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Esok hari tepat 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabiullah yang mulia, Rasulullah yang mulia, idola kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam memaknai maulid, hadirnya, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas dunia ini, satu tujuan kelahiran beliau ke atas dunia ini untuk membawa manusia dari sebelumnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang beriman seutuhnya,
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, perkara iman dan hidayah adalah harta yang paling bernilai yang pernah Allah titipkan, Allah berikan, Allah limpahkan, Allah karuniakan kepada seorang manusia yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, dengan iman yang sesungguhnya adalah merupakan nikmat terbesar, harta tertinggi nilainya bagi seorang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang mulia, perkara iman tidak sembarang orang mudah untuk beriman. Miliaran manusia yang telah hidup di atas dunia ini, dengan hari-hari mereka melihat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, tapi justru mereka banyak di antara mereka yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan hidayah adalah merupakan pilihan dan merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jemaah Jumat yang mulia, kalau misalnya kita melihat perkembangan ilmu teknologi dewasa ini, misalnya ada di antara non-muslim yang menguasai ilmu perbintangan umpamanya. Mereka menguasai ilmu astronomi yang hari-hari pekerjaan mereka adalah mengukur lebar luasnya alam semesta ini. Hari-hari mereka kerjanya adalah melihat bintang-bintang dan planetnya Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang mereka lakukan adalah menemukan hal-hal yang baru, bagaimana kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala terpampang di hadapan mereka dengan ilmu yang mereka pelajari. Tapi rupanya mereka juga belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu penyebabnya, belum mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Umpama lagi ada di antara manusia yang menguasai ilmu biologi misalnya, yang tahu betapa rumit, betapa uniknya sel pada diri manusia, pada tubuh manusia. Bagaimana penciptaan manusia begitu rumitnya yang dilakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bagaimana fungsi sel, fungsi DNA, bagaimana sidik jari pada manusia tidak ada satu orang pun yang sama. Mereka tahu bagaimana lidah pada diri, pada mulut manusia dengan begitu rumitnya fungsinya. Bagaimana telinga dapat berfungsi, ada orang punya daun telinga tapi tidak sempurna pendengarannya. Ada orang punya lidah tapi tidak bisa berbicara dan bisu. Ada orang dia punya tangan tapi tidak bisa menggerakkan karena sarafnya terganggu. Bagaimana kemudian mereka mempelajari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan diri manusia, tapi mereka juga belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu penyebabnya, belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, kalau kita membaca sirah nabawiyah, kita lihat bagaimana orang-orang pemuka-pemuka kafir Quraisy yang dulunya mereka menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang terpercaya dan al-amin. Hari-hari kebiasaan mereka bahkan menitipkan benda-benda milik mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ketika Rasulullah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyampaikan dakwahnya, menyampaikan tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah menjadi bulan-bulanan, menjadi buli-bulian, dimusuhi, dicerca dan dimusuhi pada waktu itu. Bagaimana mereka jamaah Jumat yang mulia melihat kecilnya Rasulullah, begitu mulianya Rasulullah, melihat kemudian remajanya Rasulullah, al-aminnya Rasulullah, melihat dewasanya Rasulullah, betapa mulianya Rasulullah. Tidak keluar dari lidahnya kecuali kebenaran dan kejujuran. Tidak keluar dari sikap beliau kecuali kebaikan dan kemuliaan. Hingga kemudian mereka dengan kebaikan Rasulullah, dengan fisik Rasulullah, dengan hari-hari melihat tingkah laku Rasulullah yang mulia, tapi juga mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat lebih jauh lagi,
Bagaimana Rasulullah begitu sedihnya ketika Abu Talib pamannya justru orang yang sangat membantu dakwah Rasulullah, tapi kemudian beliau meninggal dunia dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya ayahnya saat Rasulullah dalam kandungan. Kemudian 6 tahun meninggal ibundanya, 8 tahun meninggal kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian 8 tahun kemudian diasuh oleh Abu Talib, puluhan tahun hidup bersama Abu Talib. Abu Talib melihat pribadi Rasulullah, hari-hari Rasulullah, mulianya Rasulullah. Setiap hari bahkan dia membantu dakwah Rasulullah, dan kemudian puluhan tahun hidup bersama Rasulullah, meninggal dunia dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Allah menyampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi liman yasha. Allah mengingatkan Rasulullah bahwasanya engkau Muhammad tidak akan mungkin memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah akan memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih jauh lagi kita meneliti dan menelisik tentang perkara iman ini, apa kurangnya umat Nabiullah Isa alaihi salam yang melihat dengan mata kepala mereka Nabiullah Isa alaihi salam mengambil tanah liat, menggepal-gepalkannya, membuka terbang menjadi seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kurang umat Nabiullah Isa alaihi salam yang melihat Nabiullah Isa alaihi salam menyapu mata seorang yang buta, bisa melihat kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mereka tidak beriman. Apa kurang umat Nabiullah Isa alaihi salam juga yang melihat beliau memegang seonggok mayat manusia yang telah mati, berdiri kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hidup, tapi mereka juga tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya Fir'aun laknatullah yang seyogyanya menjadi umat Nabiullah Musa alaihi salam, yang melihat Musa alaihi salam melemparkan tongkat, memukulkan tongkat pada Laut Merah, kemudian terbelah menjadi dinding-dinding air yang tinggi kanan dan kiri. Di tengahnya kemudian menjadi jalan bisa dilalui oleh umat Nabiullah Musa alaihi salam. Kemudian Fir'aun pun lewat di tengah-tengah air yang tinggi ini, tapi juga dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kurang umat Nabiullah Saleh alaihi salam yang meminta kepada baginda Nabiullah Saleh alaihi salam mengeluarkan dari sebuah batu yang besar unta betina. Kemudian dengan izin Allah keluar unta, bukan jantan tapi betina sesuai dengan permintaan mereka. Tapi mereka juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermuhasabah diri. Mari kita mengintrospeksi diri. Jamaah Jumat yang mulia, betapa beruntungnya kita jamaah Jumat yang mulia. Betapa beruntungnya kita yang hari ini hidup di akhir zaman, yang kemudian kita tidak pernah hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah melihat kecilnya Rasulullah, remajanya Rasulullah, dewasanya Rasulullah, yang tidak pernah melihat dakwah Rasulullah di depan mata kita, yang hanya tahu kisah Rasulullah dari kisah-kisah para ulama dalam kitab-kitab yang ditulis pada mereka. Bagaimana fisik Rasulullah, rambut Rasulullah, tubuh Rasulullah, berjalannya Rasulullah, yang hanya tahu bagaimana kemuliaan, kesabaran dan keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kisah-kisah yang diwariskan hingga kita pada hari ini. Yang kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah titipkan iman di dalam hati dan sanubari kita. Yang kita jamaah Jumat yang mulia tidak perlu melihat Laut Merah terbelah menjadi dinding-dinding air yang tinggi, yang tidak perlu melihat Nabiullah Isa alaihi salam menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati, yang mengambil tanah liat, menggepal-gepalkan kemudian terbang menjadi seekor burung,
Tidak perlu kita melihat, tapi Allah titip iman dalam hati sanubari kita. Yang tidak paham astronomi, yang tidak paham fisika, yang tidak tahu biologi, tapi Allah titip iman dalam hati sanubari kita. Yang mungkin kita tidak cerdas dengan ilmu dunia kita, tapi Allah titip iman dalam hati sanubari kita. Yang tidak hafal Al-Quran, yang tidak hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari menumpuk dosa dalam hari-hari hidup kita, pagi, siang, sore dan malam hari. Yang sedikit pahala yang mungkin kita lakukan, kita dapatkan dalam amalan-amalan di dalam hari-hari kehidupan kita. Yang belum tentu rukun salat kita sempurna setiap kita melakukannya. Yang belum tentu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah titip iman di dalam hati dan sanubari kita. Betapa beruntungnya kita, hadirin jamaah Jumat yang mulia, yang dengan secuil iman yang Allah titipkan ini, yang kalau kita pelihara dengan sebaik-baiknya hingga kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau misalnya siang hari ini Allah memanggil kita, iman ada dalam hati kita, maka insya-Allah syurga menjadi hak milik kita, meskipun mungkin kita harus membayar dosa-dosa kita dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa kita selalu berdoa di dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita lafazkan di dalam salat-salat kita. 17 kali minimal sehari semalam kita selalu mengucapkan doa, yang doa ini ada dalam surah Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam salat kita. Maknanya kalau dia tidak diucapkan, maka salat kita tidak akan sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa setelah 5 pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu diawali dengan 5 pujian. Pujian pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita berdoa pada Allah, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan mereka orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita pada hari ini, jagalah iman di dalam hati sanubari kita. Sekecil apapun iman, mari besarkan dengan amalan soleh. Kalau iman telah membuncah dalam hati sanubari kita, peliharalah terus iman ini dengan membiasakan amalan-amalan soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan amalan soleh yang kita istiqamahkan, dan kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, banyak kisah-kisah manusia muslim, mukmin yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rindu kita menjadi seperti mereka. Misalnya beberapa tahun yang silam di Masjid Ulekaring, kita tahu kisahnya seorang tukang becak yang biasa singgah salat zuhur berjamaah di masjid tersebut. Waktu itu dia salat berjamaah salat zuhur, kemudian dalam sujudnya menjadi sujud yang terakhir bagi dirinya, meninggal dunia dalam keadaan sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini merupakan kematian yang sangat dirindukan oleh setiap kita. Tapi kemudian kita tidak cukup dengan rindu untuk mati yang demikian, jamaah Jumat yang mulia. Ketika seseorang meninggal dunia dalam salat berjamaahnya, dalam sujud yang panjangnya, dan itu menjadi sujud yang terakhir baginya, kita tidak pernah menghitung dan mengukur betapa banyak sujud-sujud yang telah dia lakukan sebelum dia meninggal dunia. Betapa banyak salat zuhur berjamaah atau salat jamaah lainnya yang dia istiqamahkan, kemudian menjadi bagian dari kehidupannya, hingga kemudian Allah memanggilnya dalam keadaan ibadah yang sering dia lakukan dan dia senangi untuk dia lakukan. Pernah kita melihat, pernah kita mendengar ada orang yang meninggal dunia sedang membaca ayat suci Al-Quran,
tersungkur dengan Al-Quran di dadanya, meninggal dunia sambil memeluk Al-Quranul Karim yang mulia. Rindu kita ingin menjadi seperti mereka, tapi kita tidak pernah menghitung berapa banyak mushaf yang telah dia baca, berapa jam waktu yang dia habiskan, berapa lama hari, bulan, tahun yang telah dia biasakan untuk menjadi ahlul Quran, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dirinya dalam keadaan ibadah yang paling sering dan dia senangi lakukan di atas dunia ini. Ada orang yang dia gemar bersedekah, meninggal dunia dalam keadaan dia berinfak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang senang beriktikaf, dia meninggal dunia dalam keadaan iktikafnya. Dan betapa banyak amalan-amalan lain yang membuat orang meninggal dunia dalam keadaan ibadah yang paling sering dia lakukan di atas dunia ini. Kebiasaan seseorang, Allah akan memanggil seseorang, mengangkat ruh seorang manusia dalam keadaan perlakuan perbuatan yang biasa dia lakukan di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan jamaah Jumat yang mulia, mari kita biasakan amalan yang soleh. Mari kita perbanyak amalan yang soleh. Mari kita biasakan istiqamahkan amalan. Pilihlah amalan-amalan yang kita senangi, istiqamahlah dengannya, jadikan dia menjadi bagian dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah, melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang mulia, sedikit ingin kami sampaikan. Sebuah syair Arab menyebutkan az-zikru umrun sani, bahwasanya ingatan manusia terhadap seorang manusia lainnya menjadi umur kedua bagi orang ini, usia yang kedua bagi orang ini. Meskipun dia telah meninggal dunia, tapi dia masih tetap hidup dalam ingatan manusia di dalam hari-hari kehidupannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400-an tahun lebih telah meninggal dunia, tapi nama manusia, nama bayi yang paling banyak diberikan ke atas dunia ini adalah nama Muhammad, nisbah terhadap nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan kebijakannya, kalau Umar ibnu Khattab dikenal karena ketegasannya, kemudian Utsman bin Affan dikenal dengan kedermawanannya, Ali bin Abi Thalib dikenal karena kecerdasannya, Khalid bin Walid dikenal karena keberaniannya dalam memimpin perang, menjadi pahlawan dan panglima dalam peperangan. Tariq bin Ziyad memimpin dalam penaklukan Selat Gibraltar, kemudian hingga masuk ke Eropa umat Islam pada waktu itu. Kemudian banyak kisah-kisah lagi para orang-orang terdahulu yang kisahnya diwariskan pada hari ini karena kebaikan, kemuliaan dan kesalehan yang mereka berikan kepada manusia pada saat itu. Pertanyaannya jamaah Jumat yang mulia, apa yang kita wariskan? Kalau hari ini Allah memanggil kita, apa yang membuat nama kita kekal dengan kebaikan di hadapan manusia dan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan bagaimana ramainya kita memenuhi masjid yang mulia ini, berkumpul kita ruku' dan sujud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, Allah bangkitkan pula kita di mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya melewati hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita naik pada siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita minum di haud telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian kita ditunggu oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan pintu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati berjuta-juta nikmatnya Allah abadi selama-lamanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa bita'atihi la'allakum tuflihun.
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله بطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.